Sahabat Kompas TV, halo, kembali lagi di CCTV. Tapi kali ini beda orangnya. Perkenalkan, saya Edwin Chan yang akan bawa CCTV. Sebelumnya, mau kasih pantun buat semuanya. Kamis manis, makan kismis. Tetap semangat, jangan menangis. Benar, yang lagi di pojokan, boleh ngumpul dulu, merapat di CCTV karena kita akan bahas berita-berita paling happening dari social media yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kira-kira ada apa aja? Check this out! Sahabat Kompas TV, 4 Desember lalu, Indonesia baru saja berduka karena ada bencana alam di Gunung Semeru yang mengeluarkan guguran awan panas di sekitar Besukobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo di Lumajang. Bisa kita lihat di sini di gambar dari drone menunjukkan bahwa material abu vulkanik menumpuk di atas rumah. Bahkan beberapa rumah ada yang rata dengan tanah. Kita ingin mengucapkan turut berduka bagi warga terdampak yang kehilangan anggota keluarga, harta benda, dan juga masih banyak lagi. Semoga bisa cepat pulih tempat ini dan wilayah yang terdampak. Nah, harapan ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, sahabat Kompas TV. Presiden Joko Widodo memberikan santunan, mengajak warga yang terdampak untuk berbicara dan juga memberikan motivasi. Gak lupa juga di dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo meminta tim penyelamat untuk segera melakukan evakuasi secepatnya dan juga memberikan mandat bagi Menteri PUPR untuk melakukan perbaikan infrastruktur di daerah wilayah yang terdampak. Nah, ada pembicaraan bahwa akan diadakan relokasi kepada 2.000 rumah. Kurang lebih 2.000 rumah akan dipindahkan. Nah, dari bencana Gunung Semeru ini juga, sahabat Kompas TV, ada satu cerita viral dari media sosial Tatazi. Tatazi mengunggah video ilustrasi yang menunjukkan cerita tentang Rumini dan ibunya yang ditemukan dalam kondisi berpelukan saat dievakuasi. Nah, video ilustrasi ini menunjukkan detik-detik terakhir percakapan ia dan ibunya. Nah, semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan kita juga berharap bahwa evakuasi korban-korban lainnya dapat dilakukan dengan menyeluruh ke depannya. Nah, sahabat Kompas TV, berita yang kedua datang dari berita Panglima marah. Kira-kira kenapa nih Panglima kita bisa sampai marah? Jangan main HP saat rapat. Betul. Ya iyalah, udah tahu kalau lagi rapat ya jangan main HP. Emang sahabat Kompas TV kalau lagi di kantor lagi rapat main HP gak nih? Kalau aku sih nggak berani sih, apalagi di depan jenderal. Sebelumnya nih kita salam dulu, Pak. Mohon maaf, Pak. Nih, jadi Jenderal TNI Andika Perkasa ini marah ketika salah satu kolonelnya, Kolonel Hamim, main HP. Asyik banget main HP. Nah, videonya ini beredar di media sosial. Video berdurasi 1 menit 30 detik ini menunjukkan Kolonel Hamim nih. Kolonel Hamim, jangan diulang ya. Kolonel Hamim ini main HP di depan Jenderal Andika Perkasa. Nah, kira-kira seperti apa nih marahnya Jenderal Andika Perkasa ke Kolonel Hamim? Nih, ada kutipannya, sahabat Kompas TV. Mas Hamim, lihat saya. Ini Mas Hamim di Merauke, betul? Nggak usah lihat handphone, nggak usah lihat HP, Mas Hamim. Daripada penasaran, marahnya gimana? Kita lihat yuk marahnya Jenderal Andika Perkasa. Mas Hamim, lihat saya. Ini Mas Hamim kan di Merauke? Betul? Nggak usah lihat handphone. Saya ngomong nggak sering. Handphone geser. Mas Hamim, handphone geser. Siap, sudah. Berita ketiga datang dari Dudung tolak Hillary. Kira-kira siapa sih Hillary ini sampai bisa ditolak sama Bapak Kasat Dudung? Nah, sebelumnya mungkin sahabat Kompas TV yang belum tahu siapa itu Hillary. Mbak Hillary ini adalah salah satu anggota Komisi 1 DPR yang paling muda. Nah, ini fotonya nih, foto dari Mbak Hillary. Ya, Mbak Hillary kenapa ditolak? Karena Mbak Hillary sebelumnya meminta bantuan ajudan dari Angkatan Darat untuk menjadi tim pengamanannya. Nggak ngerti, emang seberapa urgent sih wakil rakyat ini harus dilindungi sampai melibatkan TNI? Nah, dia juga membenarkan nih di media sosial di Instagramnya, dia bilang, banyak yang bertanya soal apakah benar saya meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Benar, saya menyurat kepada Kasat. Nah, menurut sahabat Kompas TV, ini benar gak sih dilakukan? Nah, akhirnya setelah viral mendapatkan cibiran dari netizen Indonesia yang pastinya juga, ya udah tau lah ya cibirannya gimana. Akhirnya Mbak Hillary ini memberikan surat permintaan maaf kepada TNI Angkatan Darat.
Sahabat Kompas TV, berita berikutnya datang dari kisah pilu Novia Widyasari. Mungkin sahabat Kompas TV di sini sudah tahu, sudah pernah baca atau mungkin lihat di media sosial tentang kasus almarhumah Novia yang ditemukan jenazahnya di makam ayahnya sendiri. Setelah ditelusuri, ternyata almarhumah Novia ini mengalami depresi karena sebelumnya mendapatkan kekerasan seksual dan tekanan dari kekasihnya, yang dimana kekasihnya ini adalah polisi. Namanya Bribda Randi. Kita catat bersama-sama nama Bribda Randi supaya jadi pelajaran. Di dalam konferensi pers Polres Mojokerto disebutkan bahwa kasus Bribda Randi ini, kita bisa lihat mukanya, wajahnya, akan ditangani secara serius. Di sini Kapolri juga menyatakan bahwa ia akan terus melihat penanganan Polda Jawa Timur dalam kasus Bribda Randi ini. Nah, cerita Novia Widyasari ini juga mengundang perhatian dari Ernest Prakasa, di mana Ernest Prakasa mencuit di Twitter Novia Widyasari diperkosa hingga hamil. Ia lalu dipaksa aborsi, keluarga sendiri menganggapnya sebagai aib, misogini menginjaknya tanpa ampun. Kita setuju ya, sahabat Kompas TV sama Kak Ernest, di mana memang kekerasan seksual harusnya ditangani, mendapatkan penanganan yang paling baik dan paling tepat dari pihak yang berwajib. Sahabat Kompas TV, berita berikutnya, viral bocah minta ayah jadi YouTuber. Nah, siapa sih ayahnya ini? Nah, bisa kita lihat nih keluarganya. Nah, ayahnya ini namanya Winandi. Winandi ini sebelumnya usaha jualan besi dan akhirnya harus tutup di tahun 2014. Setelah itu anaknya kasihan mungkin sama orang tuanya karena mencari uang serabutan, dan akhirnya anak yang baru berusia 12 tahun ini minta ayahnya buat YouTube. Pertama kali upload di April 2021, mereka akhirnya buat banyak sekali konten yang menunjukkan kehidupan di desa, sama seperti nama YouTube-nya, Keluargaan Deso. Nah, di dalam YouTube channel Keluargaan Deso ini ditontonnya banyak loh, sahabat Kompas TV, sama puluhan ribu orang, ada yang belasan ribu, dan videonya juga panjang-panjang, berarti pada setia ya nontonnya ya. Yang dimana aku juga kalau nonton, pengen banget cobain nih masakannya si ibu, nikmatnya luar biasa pasti. Nah, akhirnya dari video-video ini, keluarga Winandi bisa mendapatkan puluhan juta rupiah sebagai penghasilan. Pengen gak sih jadi YouTuber? Bu produser minta ya nanti jadi YouTube ya? Boleh ya gak? PPKM level 3 dibatalkan. Kira-kira berita terakhir di CCTV ini buat sahabat Kompas TV senang atau malah kebingungan? Karena kok ganti-ganti? Tapi buat aku sendiri sih ini kabar baik, karena bisa pergi ke mall ya kan jadinya. Bisa mungkin tuker kado sama teman nanti di Natal, atau mungkin pengen buat acara sendiri karena libur. Tapi ingat, masih nggak boleh cuti ya. Nah, kita simak dulu penjelasan dari Menteri Dalam Negeri tentang penerapan PPKM level 3 yang katanya dibatalkan. Penerapan level 3 tidak diberlakukan di semua wilayah karena kalau menggunakan istilah level 3 nanti malah berlaku di semua wilayah. Dia bilang sehingga judulnya diganti dengan pembatasan kegiatan masyarakat di masa Nataru yang berlaku dari 24 Desember sampai dengan 2 Januari. Nah, menurut Tito Karnavian, hal ini spesifik dan merujuk langsung ke masa Nataru yang katanya sih sudah lebih baik PPKM-nya penanganannya. Nah, selain dari Inmendagri, hal ini juga disampaikan oleh Menko Marves, di mana dia bilang Indonesia sejauh ini berhasil menekan angka kasus konfirmasi COVID-19 harian yang stabil di bawah angka 400 kasus. Jadi berhasil ya prokesnya. Lanjut, selain itu, kasus aktif dan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit juga menunjukkan tren penurunan. Perbaikan juga terlihat dari tren perubahan level PPKM sejumlah kabupaten atau kota. Jadi ini kabar baik kita bawa ke sahabat Kompas TV nih sekarang. Jadi buat sahabat Kompas TV yang sudah tunda-tunda acara, tunda-tunda pernikahan mungkin, boleh dilakukan, tapi jangan lupa prokesnya. Sahabat Kompas TV, itulah dia CCTV hari ini. Tadi kita udah lihat berita-berita paling viral yang ada di media sosial. Kira-kira berikutnya ada berita apa lagi? Pantengin terus, jangan lupa berikan like, komen, dan juga share berita-berita yang ada di CCTV hari ini kepada kerabat sama keluarga. Sahabat Kompas TV semua deh pokoknya. Sampai jumpa! Halo sahabat Kompas TV, balik lagi di CCTV. Pastinya, sorry. 4 Desember kita baru saja satu cerita viral yang yang diunggah. Sorry, sekali lagi.